Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri, NIM 20111000050. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Putri Fatihatulana, NIM 20110100048. 2. Arlinda Oktavia, NIM 20110100049. 3. Saya sendiri. 4. Nurlela Afrianti, NIM 20110100051. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Sholat menurut Rasulullah berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pengertian sholat. Sholat pengucapan bahasa Indonesia salat, bahasa Arab as-salah dan as-sholawat. Merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam, menurut syara, sholat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu, dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syara. Sholat berasal dari bahasa Arab. Sholat yusholli sholatan, yang mengandung makna doa. Kata sholli berarti berdoalah, sedangkan sholataka berarti doamu. Firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan berikut ini adalah beberapa ayat yang berhubungan dengan sholat. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu surat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Manhaj Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang sholat. Himpunan Putusan Tarjih HPT Muhammadiyah merupakan buku panduan wajib bagi kalangan warga Muhammadiyah. Isinya merupakan hasil-hasil muktamar tarjih yang diadakan puluhan tahun yang lalu. Isinya menyangkut berbagai persoalan mulai dari keimanan, ibadah, hingga persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam. Kaifat tata cara sholat menurut HPT Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat karena Allah, yang kedua menghadap ke kiblat, yang ketiga berdiri jika mampu, jika tidak bisa duduk ataupun berbaring. Selanjutnya mengangkat kedua tangan sejurus bahu serta mensejajarkan ibu jari dan pada daun telinga sambil membaca Allahu Akbar. Bersikap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri beserta pergelangan dan lengan di atas dada. Lalu membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca ta'awudz secara lirih. Lalu membaca basmalah boleh secara lirih maupun secara keras. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin. Lalu membaca salah satu surah dari dalam Al-Quran. Selanjutnya mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir seperti pada takbir pertama untuk melakukan ruku. Selanjutnya ruku dengan punggung sejajar dan leher, dan kedua tangan memegang lutut, lalu membaca doa ruku. Bangun dari ruku mengangkat kedua belah tangan dengan bertakbir dan berdoa. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu bertakbir untuk sujud, meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas lantai. Lalu kedua tangan kemudian di dahi hidung dengan menghadap ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Lalu membaca doa. Kemudian duduk di antara dua sujud dan membaca doa di antara dua sujud. Lalu sujud kedua dan membaca doa seperti pada sujud pertama.
Dan yang lalu selanjutnya membaca doa tasyahud dan sholawat. Pada setiap tahiyat akhir, baik sholat 2, 3, ataupun 4 rakaat, membaca doa tahiyat akhir. Dan yang terakhir mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri sampai pipi kanan dan kiri terlihat dari belakang serta dalam membaca salam. Waktu sholat fardu duhur. Permulaan waktu sholat duhur adalah dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengahnya langit. Sedangkan akhir waktu sholat duhur adalah ketika bayangan sesuatu benda itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Ashar. Permulaan waktu sholat ashar adalah ketika bayangan sesuatu telah sepanjang bendanya, yaitu mulai dari berakhirnya waktu duhur. Sedangkan akhir waktu sholat ashar sampai terbenamnya matahari. Maghrib. Permulaan sholat maghrib adalah telah sempurnanya matahari terbenam. Sedangkan akhir waktu sholat maghrib apabila telah hilang syafaq merah atau awan merah telah terbenam. Isya. Permulaan sholat isya adalah dari terbenamnya awan merah sampai separuh malam yang akhir atau menjelang fajar. Subuh. Permulaan sholat subuh dari saat terbitnya fajar shadiq atau garis putih yang melintang dari selatan ke utara dari kaki-kaki langit sebelah timur sampai terbitnya matahari. Kesimpulan, dari makalah yang kami buat dapat disimpulkan bahwa sholat adalah sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Selain mengamalkan bacaan dan gerakan sholat, manfaat dari sholat sangatlah baik bagi kesehatan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menjalankan kewajiban kita kepada Allah.